Oke, perkenalkan nama saya Tiru Stefani Rumapaya dari jurusan Kimia di Universitas Teknologi Nusantara. Sebelumnya saya ingin menjelaskan asam glutamat dan asam aspartat. Asam glutamat adalah salah satu jenis amino non-esensial yang berperan penting dalam metabolisme sel, terutama dalam sistem saraf pusat sebagai neurotransmitter eksitatorik utama. Di dunia pangan, asam glutamat juga dikenal sebagai komponen utama dalam penyedap rasa seperti monosodium glutamat atau sering kita sebut sebagai MSG yang memberikan rasa umami. Asam aspartat adalah salah satu asam amino non-esensial yang disintesiskan oleh tubuh manusia. Berperan penting dalam metabolisme energi, sintesis DNA dan RNA, serta dalam proses transport amonia di hati melalui siklus urea. Dalam sistem saraf, aspartat juga berfungsi sebagai neurotransmitter eksitatorik meskipun tidak sekuat asam glutamat. Ini adalah struktur glutamic acid dan asam aspartat. Klasifikasi berdasarkan kepolaran gugus alkalinya. Asam glutamat, rumus kimianya C5H9NO4, rantai sampingnya mengandung gugus min CH2, min CH2, min COOH. Sifat rantai samping polar dan bermuatan negatif. Negatif itu cenderung asam pada pH fisiologis. Klasifikasinya asam amino polar bermuatan kelompok asam. Asam aspartat, rumus kimianya C4H7NO4, rantai sampingnya min CH2, min COOH. Sifat rantai sampingnya polar dan bermuatan negatif asam pada pH fisiologis. Klasifikasi asam amino polar bermuatan kelompok asam. Di sini hanya perbedaannya di rumus kimia dan rantai samping. Untuk sifat rantai samping dan klasifikasinya antara asam aspartat dan glutamat itu sama. Ditemukan di dalam tubuh, asam glutamat adalah banyak terdapat di otak sebagai neurotransmitter eksitatorik utama, terdapat juga di hati, ginjal, dan otot sebagai bagian dari metabolisme nitrogen dan sintesis protein. Dalam makanan, secara alami ditemukan dalam makanan kaya protein seperti daging, ikan, telur, susu, dan produk olahannya. Sayuran seperti tomat, jagung, dan rumput laut. Dan ada juga di MSG. Asam aspartat yang ditemukan di dalam tubuh seperti jaringan otot dan hati berperan dalam siklus urea, biosintesis, nukleotida, dan transport energi. Nama lainnya malate aspartate. Dalam makanan terdapat dalam hampir semua sumber protein seperti daging merah, unggas, ikan, telur, susu dan produk susu, kedelai, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Manfaat dari asam glutamat dalam tubuh sebagai neurotransmitter di dalam otak, berperan sebagai neurotransmitter eksitatorik penting untuk proses belajar dan memori. Detoksifikasi amonia, mengikat amonia menjadi glutamin, membantu mengurangi toksitas amonia di dalam tubuh. Metabolisme energi, terlibat dalam siklus Krebs melalui konversi ke alfa ketoglutarate. Sintesis protein dan asam amino lain sebagai prekursor untuk glutamin, prolin, dan arginin. Asam aspartat di dalam tubuh manfaatnya siklus urea, membantu membuang amonia dari tubuh melalui konversi ke ureati. Sintesis DNA dan RNA merupakan prekursor untuk sintesis purin dan pirimidin. Stimulasi hormon dapat meningkatkan pelepasan hormon luteinizing hormon atau sering disebut LH dan testosteron dalam beberapa kondisi. Produksi energi terlibat dalam siklus Krebs yang berperan dalam produk ATP atau energi di dalam sel. Proses yang melibatkan glutamat dan asam aspartat. Asam glutamat proses yang melibatkan asam glutamat adalah
Transmisi sinyal saraf, neurotransmisi. Glutamat adalah neurotransmitter eksitatorik utama di dalam saraf pusat, berperan sebagai proses belajar dan memori. Sintesis GABA, neurotransmitter penghambat. Glutamat dikonversi menjadi GABA oleh enzim glutamat dekarboksilase. Proses ini penting untuk keseimbangan eksitasi inhibisi di otak, reaksi transminasi, dan metabolisme nitrogen. Glutamat berperan dalam transminase untuk memindahkan gugus amino antar asam amino, penting untuk detoksifikasi amonia dan produksi glutamin. Sumber energi di otak. Glutamat dapat dimetabolisme menjadi alfa ketoglutarate, komponen penting di dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Proses yang melibatkan asam aspartat, yaitu siklus urea mengeluarkan amonia. Aspartat menyumbangkan gugus amino untuk membentuk argininosuccinat yang kemudian menghasilkan urea dan fumarat. Sintesis nukleotida. Aspartat terlibat dalam biosintesis purin dan pirimidin yang merupakan blok pembentuk DNA dan RNA. Siklus Krebs atau sumber energi. Aspartat dikonversi menjadi oksaloasetat yang masuk ke dalam siklus Krebs untuk produksi energi atau ATP, produksi hormon. D-aspartat, isomer dari L-aspartat, dapat meningkatkan produksi hormon luteinizing dan testosteron dalam beberapa studi. Ini referensi yang saya dapatkan untuk mencantumkan teori-teori yang sebelumnya saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.